Koset ya. Jadi kita belajar koset. Apa itu koset? Ini yang menarik ya. Ada untuk kita bahas. Nah, ini ada 23 slide ya. 23 slide. Mudah-mudahan bisa selesai lah sebentar. Jadi kalau koset itu ya, kita kemarin kan bicaranya ini ya, kita baru punya ini ya. Jangan di situ. Punya G itu himpunan hak kosong, ya kan? G itu adalah grup, gitu ya. Kita baru punya ini. Kemudian kemarin kita bisa bicara tentang H adalah subgrup dari G, gitu kan? Baru Ya, sampai sini ya. Nah, kalau saya ya. bisa gambarkan gini kan. Oke. Kalau kita punya G di sini, kita punya H di sini. Oke. Oke ya. Kan kalau kita punya E-nya ada di sini ya. Identitas ya. Karena identitas dari grup sama dengan identitasnya dari subgrup ya. Sampai kayak begitu gitu ya. Oke. Nah, kita bangun sekarang yaitu ini. Kalau pertama punya A ya, punya A anggota di G sebarang. Nah, sekarang HA itu apa? Himpunan ya, yang anggotanya adalah dengan A anggota di. Paham? Nah, yang menarik itu kan berarti kan E kan anggota di H ya. Nah, yang berarti contohnya E anggota di H, maka E kali A yang sama dengan A itu anggota di H. A. Ya. Oh iya. Oke. Iya. Kalau punya P di sini, P anggota di H, berarti P A Waduh, di HA. ya. Oke. Apa sih maksud dan tujuan kita mau belajar ini? Ya, kita akan mencari apakah himpunan, ini kan himpunan ya. Iya. Himpunan ini kan tentu bagian dari G ya. Apakah selalu merupakan subgrup? Gitu. Atau dia berbeda lagi sebagai grup gitu ya. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, simbol ini ya, kalau AH itu A, H, di mana hanya anggota di sama aja ya. Sehingga ini ya, ini disebut ya, kiri. koset kiri ya. Yang ini adalah Koset kanan. koset kanan ya. Oke. Ya, idenya di situ ya.
Nah, yang paling menarik bahwa ini yang menarik itu adalah ini adalah perilakunya, apakah dia perilaku grup atau perilaku subgrup dari G. Itu yang akan kita lihat. Contohnya ya, kalau ada subgrup, misalkan di sekolah Anda, ya, di sekolah Anda ada subgrup, ya, ada grup dan ada subgrup. Nah, perilakunya kalau kedatangan orang lain itu jadi Tetap subgrup. terhadap subgrup enggak, gitu kan ya? Contoh, kan kalau dalam pernikahan itu kan ini ya, kalau di dalam keluarga gitu kan ya, tambahan satu orang kira-kira masih stabil enggak keluarga itu kan gitu ya, karena harus berinteraksi dengan di luar dari keluarga itu kan gitu. Iya. Nah, kayak begitulah contohnya. Ya, jangan sampai bahwa penambahan dari koset kanan berhubungan koset kanan dengan keluarga itu menjadi tidak bagus kan gitu kan. Maka syarat apa yang harus ini A ini supaya masih tetap mengawetkan dalam subgrup ini. Ya kan? Ini kan kalau mau ini kan, kalau ini sekolah itu akan hancur karena gara apa? Ada pihak ketiga kan gitu ya, Ya, yang bisa membuat hancur. Itu paham Anda sekarang? iya. Kenapa kita harus belajar ini? Supaya Anda bisa hati-hati kapan dia menjadi masih tetap menjadi wilayahnya sebagai grup atau bukan. Oke? Ilmunya di sini ya, manfaatnya ya. Sehingga dengan Iya. begitu penambahan elemen A anggota di G, apakah karakteristik ini masih membentuk suatu grup? Ya, karena kan akan membentuk suatu grup. Apakah menjadi grup baru atau tidak? Oke, jadi itu ya. Jadi yang bisa ini sehingga definisinya ini ya sama seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau H subgrup HA seperti ini ya dengan koset kanan dan itu disebut koset kanan. Kalau sedangkan AH itu disebut dengan koset kiri. Kiri. Ini contohnya, contoh ya. Oke. Kalau G itu adalah himpunan permutasi ABC ya dan didefinisikan dengan F1 ini A, F2 sampai dengan F6 ya. Karena ABCD ya banyaknya fungsi kan hanya 6 ya. Oke ya. Oke. Nah, ABCD ini F1, F2, F3 sampai dengan F6 itu G adalah himpunan semua pemuda. Nah, itu kan subgrup ya, karena F1, F4, F5. F1 berapa? A ya, A. identitas ya. Ya. F4, F4, F5 berapa hasilnya? 4. F4, F5, 3. ABC. F4, F5 berapa? Kan A ke C ke A ya. Berarti A ke A. Kira-kira B-nya, C mana? C ke B, B ke C ya. F4, F5 lali. F4, bundar F5. Ya. Kalau A berapa hasilnya? F4, F5A kan? Hasilnya apa? A ya. Kan kompuri tuh, Rek. A ke C kan itu tuh. G. C, kemudian C
C-nya di sini. C ke A. Ya, berarti B-nya sekarang. B kemana? B-nya yuk. P ke P. A, A, terus A A, ke. A ke B. Nah, iya enggak? Ya. Ya, Berarti B-nya ke B, ya. ya, Terus C-nya. C ke B, B ke C. C B-nya ke C. berarti C C C ke ke B, B, B B-nya ke C. C. C ke C ya. Iya. Nah, berarti kan ini ya, berarti F4 bundar F5 ya. B itu sama dengan B. F4 bundar F5 C sama dengan C. Berarti identitas ya. Dari A ke A. B ke B. C. C-nya ke C. C. Itu kan identitas ya. Berarti F1 F1. F4 bundar F5 sama dengan F1. F1 identitas ya. Dari A ke A. Kalau ini B ke B, C ke C kan gitu ya. Paham? Iya. Ya. Contoh. Oke. Kalau ini berarti F4, F5, F1. F4, F1, F4 ya. Iya enggak? F4, F1, F4 ya. Kemudian F5. F5, F1, berapa? F5. F5, karena F1-nya identitas ya. Identitas. Iya. Oke, sekarang oke deh. Nah, sekarang H adalah F1, F4, F5 merupakan subgrup dari G terhadap operasi perkalian permutasi. Semua koset kanan H dalam G yaitu apa? Jadi semua ini. H F1, karena F1 kan anggota di G ya. Kita cari koset kanannya. H F1, F1 berarti hasilnya apa? F1 bundar F1, F1 berarti hasilnya masih tetap H ya di sini ya. Iya. Oke. Nah, sekarang apa? Kalau H F2 hasilnya apa? F1 bundar F2 dari sebelah sisi kanan ya. F4 bundar F2, F4, F5 bundar F2. Hasilnya apa? Yuk, sekarang kalau F1 bundar F2, F2 ya. Iya. Oke ya. Sekarang F4 bundar F2. F4 bundar F2. F2 dulu ya. Kalau tulisannya begini berarti kan A-nya nggak ada toh. Iya. Dianggap A ke A kan. A ke A, kemudian A ke B kan. Apa F1-nya ya. Oke, F2 A ke A, yang di sini F1-nya A ke A sendiri ya. Oke ya. Iya. Oke. F4 bundar F2. Yang mana tadi itu? F1 bundar F2 ya. Iya, F2. F1 bundar F2 hasilnya F2 sendiri kan karena dia identitas ya. Iya. Oke. Oke, sekarang coba A ke A, kemudian di sini A ke A, berarti A ke A ya. B, B kemana? B ke C, C ke B. C ke, yang di sini apa? C ke C ya. Oke, saya kasih. Ini sekarang bawahnya aja deh. F1-nya kan A ya. Iya. F2-nya adalah
BC. BC. Ya. Berarti F1 bundar F2 2. untuk A. Berarti kan F1, F2, A dong. Ya. Ya. Berarti apa? F2 A ke A. Berarti kan F1 karena F2 A hasilnya A berarti sama dengan A toh. A. Ya. Sekarang Ya. F1 bundar F2 B. 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 Hasilnya kan F1 1. F2 F2 B. sama dengan F1 F1 B. F2-nya apa? F2B apa? C ya. C. B ke C. Oh ya, ya. Berarti F1C C ya. C. Ya. F1 bundar F2C sekarang. Hasilnya apa? F1 F2C. F2 F2C C Sama sama dengan dengan F1 F1 B. berarti apa? B. B. C. C ke B ya. Ya. B sama dengan B. 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 Berarti apa hasilnya? Berarti F1 Bundaran F2. yang berubah dari B ke C, kemudian C-nya yang di sini C ke B, berarti kan F1 bundar F2 bisa saya tuliskan BC ya, Ya. karena B ke C, C-nya ke B. B, sama dengan apa? F. F2. Oke, gitu, paham? Oke, bro. Ya, bro. Oke. Sekarang berarti F1 bundar F2 paling enak nggak usah pakai panjang kayak gini. Ya, kayak tadi tulisannya itu ya. Kayak gini panjangan. Ya, ayo sekarang F4 bundar F2. Berarti kan dari belakang dulu toh, F2 ya. Iya. A ke F2 A ke A. F4-nya A kemana? A ke B. A ke B. Berarti kesimpulannya apa? F4 bundar F2A itu adalah B. Ya, Ya, B. kalau B dari ya dari A ya, dari A ke B ya. B. Kemudian F2 B ya, ke C. B ke C, F4-nya apa? C ke B. C. Ke C ke A. C ke A. Berarti hasilnya apa? B A. ke B ke A. Berarti tadi apa? A-nya tadi kemana? A-nya ke B. B. A-nya ke B, terus B-nya ke C-nya ke A. A. Berarti kan kalau C-nya pasti C ke C ya, kayaknya ya. C ke C. Iya. Iya. C ke C. Karena A-nya kan A sudah pasti A ke B, B-nya ke A kan, tinggal C-nya toh. C-nya Iya. pasti ke C ya. Kalau Iya. begitu apa? F3 ya. AB. Ini kan. Jadi hasilnya di ini. 3. Ayo sekarang F5 bundar F2. F5-nya A ke C. C-nya ke A. Berarti ini A-nya mana? Mana? F2 dulu toh. Ya. Oh iya, F2 dulu. A ke A, A. A-nya ke C. Berarti A ke C ya. Ya. C-nya sekarang. C-nya. C ke B. F2, C ke B. B ke A. C ke A. B-nya ke A. Berarti apa? A. A. Berarti apa? C-nya ke A ya. Berarti Iya. A ke C, C-nya ke A. A. Berarti yang mana? Kalau AC. B ke B sendiri ya. Berarti tinggal AC aja ya. Iya. Yang sikliskan gitu ya. Oke.
Bingung? Oke. Berarti hasilnya apa? F6 ya. F5 F6. bundar F2 hasilnya adalah F6. F6. Oke. Yuk sekarang kasih ini lagi. Benar nggak? Sekarang F2, F3, F6 hasilnya. Miliknya H enggak? Enggak ya. Ya. Apakah struktur ini nanti merupakan subgrup dari C? Enggak ya. Karena harus minimal harus punya identitas ya. Iya toh? Iya. Kan harus punya identitas. Padahal identitasnya pasti tunggal. Yaitu F1 kan. Ya. Berarti ini H gandeng dengan F2 sudah merusak struktur dari subgrup dari H. Loh, kayak ngono loh. Kan ada urip yang ngono ya. Itu banyak enggak yang begitu itu? Banyak. Nah, merusak. Nah, hati-hati ya. Kalau Anda bawa teman dalam itu ya harus hati-hati, jangan sampai temanmu merusak keluargamu sendiri kan gitu ya. Oke, oke. Paham? Ini loh menarik ini ya untuk kita lihat ini. Anda akan lihat bisa dibuktikan di sini tidak selamanya dia strukturnya ini merusak struktur dari H sendiri kan? Iya, dan dia bukan subgrup. Jadi lepas ini ya. Oke, H dengan F3, perhatikan. H dengan F3, F1 bundar F3, F3 di jam ini ya. Ini ya hasilnya F3 ya. Iya. F4 bundar F3 karena sisi sebelah kanan F3-nya main dari sebelah kanan ya. Sehingga kalau yang begitu F3 di A kemana? A ke B. A ke B. Yang di B-nya F4 ke B-nya kemana? B ke C. C. Berarti A ke C. Kan itu toh? Ya. Hasilnya. Kemudian sekarang B. B ke A. A-nya ke B. C. B-nya ke C. A-nya ke Berarti apa? C, AC, F6, AC. Hah? AC. B ke A. A-nya ke Nah, tadi kemana? Ayo, ini A loh ke B, ini. A ke B, A ya. ke B. A ke B, B B-nya ke ke C. ini ke berarti C. A ke C. Iya kan? Berarti A ke C. Sekarang langsung aja, karena A ke C berarti C-nya kemana? Ya, Ya, kalau Pak. begitu F3, C ke C kan di sini ya. Ya. C ke C di sini C ke A berarti apa? A. Ke A. Berarti yang mungkin adalah A ke C, C ke A. Ya tuh. Berarti B-nya adalah B-nya ke B. B-nya sendiri. B. Berarti yang mana? Ini. F6. Nah, ya. F6. Oke, coba ini cepat. Ayo, F3, F5 bundar F3. F3-nya apa? A ya. A. A B-nya ke ke B. A. B ke Yang A. B-nya ke B-nya ke A. Berarti Berarti A hasilnya ke apa? A. A ke A, ya kan? Ya. B-nya sekarang. B ke A. A-nya B ke ke C. A. B. A-nya Ke C. ke C. C. Iya. Berarti A sama C. Sama dengan C. Tadi A ke A, B-nya kemana? Ke C ya? Iya. Berarti BC yang mana berarti? F2 ya? F2. BC. Nah, ayo cepat lagi. Anda perhatikan ini. F1 bundar M4 jelas M4 ya. F4. F4, F4. F5. Benar nggak? A ke B. Ini A ke B, B ke C. Berarti A sama C. A ke C. Ya kan? Berarti ini toh. A ke C-nya C. A. A ke C. Berarti A. C-nya kemana? Sekarang setelah Anda tahu ketemu A ke C, C-nya kemana sekarang? C A. ke A. C ke A, A-nya ke B. Berarti A, C, B. Ya ini. Oh. F5 ya. Iya. Cepat toh. Ya. Ayo. Sekarang 5. ini F4, F4, F5 ya. Ya. F4, F5. F5 bundar F1, F4.
F1 ya sudah. Ini ternyata ini sama dengan H ya. F1, F2, Ya. F4. Iya, Nah, yang bawahnya ya. juga. Yang di bawah juga H ya. Ya. Karena F5 anggota di H. Ah. Sekarang ini, ayo sekarang nih. F1 bundar F2. F6, F6 ya. Benar ya ini ya. Rusak struktur. Oke, F4 bundar F6. F4 bundar. Ini kan F6A dulu ya. A ke C, C B. ke F A. ke C C ke dengan A. A. B, Berarti A apa? ke A ke B. A ke A. Ya. Berarti keadaan Kemudian C C ke ke A, A, C ke B. A-nya mana? A ke B. A ke B. Berarti apa? C ke C B ke ya. B. Ya, C ke Berarti B. BC ya. F2 ya. 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 BC. Tuh. Asik loh ya. Iya. Asik F3. loh ya. Oke, F3 sekarang. Apa? F5 bundar F6. A-nya mana? F6A. A ke C. A ke C. C. F5-nya mana? C-nya ke B. C ke B. Berarti A ke B ya. Ya. A ke B. Sekarang lanjut. A ke B kan? Ya. Oke, sudah ketemu A ke B. A ke B. Lanjut, B-nya kemana kira-kira? B-nya ke A. C B ke A. sekarang. F6 mana ya? F6. B-nya C B ke B kan? Di sini kan ya? Ya. C B ke ke B. B. Terus F5-nya tadi apa? B ke? C ke A. Berarti tadi apa? Berarti jadi A. Jadi apa? B ke A ya? Ya. Berarti hasilnya A ke B, B-nya ke A, kan gitu ya. Berarti hasilnya ketiga, dijamin C-nya itu, coba C-nya kan ke C sendiri kan. Ayo, Ya. ini C ke A, C ke C. iya dah. C Ini ke A. A-nya ke C. A ke C. dirinya sendiri. Ya, berarti apa? F3. Tiga. Oke, untuk mengasah Anda, cari yang koset kirinya yang bersama. Apakah koset kiri sama koset kiri? Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ayo, sekarang kalau F6 bundar F5 hasilnya berapa? F3. F6 Bundar bundar F5. F5. Ya, kan? Kalau F5 bundar F6 hasilnya F3 atau? Oh, F6 bundar F3. Berarti F5-nya. Hanya dulu F5. A mana F5? A ke C, A ke B. C ke A. Iya, Ya. berarti A ke A ya. Berarti Ya. A ke Sekarang F5 C ke B, C ke B. B ke B-nya B. ke B. B. Berarti C C ke ke B B. ya. Berarti C ke B. Terus C ke B C ke ke A. A, A ke A-nya ke A ke C. A ke C. C ke berarti BC Berarti ya. B ke C. F2. F2. A C. Bisa enggak? Bisa ya? Insya Allah. Lagi. Bisa diteruskan. Nah, ternyata yang strukturnya ini kalau dia di dalam kelompok berarti kan F1, F4, F5. M4, F5 dia akan hasilnya di dalam grup sendiri. Koefisiennya sama dengan H. Ya, di luar Ya. itu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun elemen di luar mengakibatkan dia anggota di H. Ya kan? Atau strukturnya nanti mengakibatkan dia adalah menjadi subgrup yang bisa jadi menjadi grup yang lain. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kapan dia koset kanan atau koset kiri menjadi subgrup, itu yang akan kita lihat karakteristiknya. Ngono caranya ya. Jadi mengapa kita itu perlu lihat begitu ada sesuatu begitu digandengkan begitu kan? Ternyata bahwa jadinya kayak gitu ya.
Oh, belum tentu jadi bubar, ya kan? Kapan itu tidak jadi bubar? Nah, ini kaitannya dengan ini. Kalau Anda berbisnis, grup Anda sudah kuat, begitu ada tambahan investasi yang lain, belum tentu loh itu, kan gitu kan? Makanya, tapi kita tidak boleh takut. Kenapa? Orang yang takut tidak akan mendapatkan apa-apa, kan? Yes. Ya, kayak kamu mau takut kuliah S2 produksi matematika, takutnya nggak dapat apa-apa, teman. Karena hanya dapat ketakutannya, ya. Oke, kayak begitu, ya. Oke, coba Anda cek koset kirinya seperti apa. Tapi menarik, dah ini ya. Lagi. Lagi. Ya udah lagi. Ayo lagi contoh. Kalau Z itu suatu grup dari himpunan bilangan zat ya terhadap operasi penjumlahan. Iya kan? Kalau G-nya adalah himpunan kelipatan 5 ya ini ya. Ya. Iya, Minus. merupakan ya. G ini adalah subgrup dari Z ya. Betul enggak? Ya, betul. Ya. Iya. Semuanya bulat. Ini bulat ya. Jadi koset kanan dari Z untuk G4 berapa? Ya ini ya. 0 tambah 4 4. 4. 4, 5 5 tambah tambah 4 4, 9. 9. 14. 10 tambah 14 14. terusnya. Kalau negatif 4 tambah 4 negatif 5 tambah 4 Negatif 1. Negatif 1. Ini negatif 6 kan itu ya. Sehingga G4. ini G4 koset kanan dari G terhadap 4 itu adalah ini hasilnya. Apakah membentuk struktur subgrup? Tidak. Ya. Tidak. Karena 4 ditambah 9 hasilnya berapa? 30. 13 ada di G4 enggak? Enggak. Tidak ada. Enggak ada. Nah, berarti dia tidak bersifat tertutup. Ya. Mhm. Ya. Iya, ya. Oke. Tidak tertutup. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Kapan? Nah, ini teoremanya. Kalau H itu adalah subgrup dari G, misalkan ini, dan semuanya merupakan elemen berbeda dari A anggota di G dengan A tidak anggota, berarti di luar H ya ini ya. Ya. Maka elemen koset kanan HA adalah H1A, H2A, semuanya pasti berbeda ini. Kan gini maksudnya. Berbeda enggak gitu ya. Jadi kan kayak tadi itu. Kayak tadi itu. Ya, ini H, ini A-nya ya, ini G-nya ya. Kan ada H1, H2, dan seterusnya. Kira-kira HA, H1 dengan H2 beda enggak? Kalau misalkan ini berbeda ya, semuanya merupakan elemen yang Beda. Oke. Berbeda ya. H1, H2 berbeda. Ya, H1A pasti berbeda dengan H2A. Ya. Sekarang kita lihat kalau ada Anda punya ya, HIA sama dengan HJA, misalkan ada dengan I-nya tidak sama dengan J. Kalau I tidak sama dengan J berarti kan HI tidak sama dengan HJ toh? Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang ini apa? Hanya anggota di G, G-nya grup, ya kan? Anggota di G. Kan punya invest kan? HIA kali A invest sama dengan HJA kali A invest. Pakai kanselasi kan HI, ini identitas ya, kali E, HJ kali E. Berarti kan HI sama dengan HJ. Kontradiksi. Kontra ya. Oke. Oke. Paham ya? Lanjut.
Lanjut. Oh, ya inilah buktinya di sini ya. Oke. Nah, ini yang menarik ini. Nah, teorema 1,2 ini ya. Teorema 1,2 ini menarik ya. Kalau G-nya satu grup dan H subgrup, AB anggota di G, maka HA akan sama dengan H seperti tadi itu jika dan hanya jika A-nya anggota di H ya. Iya. HA sama dengan HB, koset kiri, koset kanan HA sama dengan koset kanan HB itu jika dan hanya jika AB Inverse. BA B inverse anggota di H. Ini hati-hati ini ya. Dia HA sama dengan HB jika dan hanya jika ya. Ini mudah ya. Kenapa? Kalau kan B-nya dalam grup G itu ya anggota di G ya. B anggota di G, A dan B anggota di G. Kalau ruas kiri ruas kanan yang sini saya kalikan B inverse berarti kan H A A, B B inverse inverse sama dengan HB, H H ya. elemen, E identitas. Iya toh? Berarti HA HB, inverse sama dengan HE. Iya HE, toh? ya. HE Identitas. H toh? H, HE kan H toh? HE, H. HE itu sama dengan H ya. Oh, Kenapa? ya. Karena E-nya adalah anggota di Identitas. H. Iya toh? Identitasnya, iya kan? Iya. Ini. Berarti ini. Oke. Sekarang kalau H A B inverse sama dengan H B B B inverse ya. inverse. Ini sama dengan H E. E ya. Ini HE sama dengan H. Nah, Kalau HE sama dengan apa? H A B inverse sama dengan H, maka berdasarkan ini A B inverse mesti anggota di H. Nah, iya kan? Ya, Iya enggak? ya. Nih, kalau HA sama dengan H jika dan hanya jika A-nya Hanya adalah elemen di anggota H. di H. Kenyataannya bahwa HAB inverse itu sama dengan H. Apa Ya. yang bisa disimpulkan? A, B inverse elemen H. AB inverse adalah elemen dari H, iya kan? Karena di sini HA sama dengan H kalau A-nya adalah H, elemen di H. AB inverse sama dengan H berarti apa? A, Kalau B di inverse sini elemen di H. AB inverse sama dengan H, iya kan? Berarti apa? Ininya harus Elemen ini di kan? Iya enggak? Ya. Lanjut. Lanjut. Kalau B-nya anggota di HA, jika dan hanya jika HA sama dengan HB, gimana ini? Ayo. Sama-sama. Kalau B-nya adalah HA, anggota di HA. Ini ya, alamat istilahnya. Kalau B-nya anggota di HA, berarti kan B itu ada H1. Ya, A sah. Ya, ada HI, kan gitu ya. Oh Saya ya. tulis HIA. Berarti ini apa? Kalau itu ya ruas kiri E itu HIA B inverse ya.
Ya, Ya. sama-sama dikali B inverse. Anggota di H. Iya toh? Karena ini. Oke. Kalau begitu apa? HI ini anggota DH berarti apa? Jadi kalau begitu apa? Ini. HA sama dengan HB. Kebalikannya yang nomor 2 itu. Iya. Jadi kalau begitu apa kesimpulannya? HA akan sama dengan HB. HB. Ya, ya. Jadi kalau begitu apa? Kalau dia ini apa artinya kesimpulannya? AB HB inverse elemen di H. anggota DH. Iya kan? Jadi AB inverse anggota DH. Kalau AB inverse anggota DH berarti kan HA sama dengan HB. ini kan. Nah, iya kan? Kalau HA sama dengan AB berarti AB inverse anggota di HA. Iya. Yes. Kalau AB inverse-nya anggota di H berarti HB sama dengan HA. Ya, selesai ya. Ini. Oke. Kalau A tidak sama dengan B, maka HA irisan HB Himpunan mesti kosong. himpunan kosong. Karena Tak pernah beririsan. Contohnya yang tadi itu, yang di atas itu ya. Beda semua. Ya, yang ini, yang mana tadi itu? Yang bilangan bulat 5 kelipatan. Atau yang ini aja deh, yang menarik tadi. Yang ini loh. F3 dengan ya kan? F3 Dengan beda. F4. Ya kan? Iya. F3 Beda. dengan F4 kan hasilnya apa? Irisan kosong, himpunannya irisan kosong. Iya kan? Tapi kalau ini hati-hati F2 dengan F6. Ada F2 dan F. Oh, sama itu. Sama, iya kan? Walaupun beda. Jadi syaratnya apa? Ya, tadi itu. Syaratnya apa? A tidak sama dengan B. A tidak sama dengan B. A tidak sama dengan B, maka irisannya adalah himpunan Kosong. kosong. Ya. Tapi A dan B-nya dengan syarat ya. Elemen dia. Oke. Tapi dengan syarat ya. Nah ini ya. HA tidak sama dengan B, maka HA ya akan irisannya adalah kosong. Ya. Ini mudah dibuktikan ini ya. Kalau A tidak. Kalau tadi sehingga saya teruskan di sini ya. Kalau tadi Z ya G-nya G4. Contohnya ya. Kalau parameternya Z tadi punya G ya G4. Iya. Oke. G4 itu hasilnya berapa? 4, 9, negatif 1 kalau dari kiri. Negatif 6, negatif 1 ya. Negatif 1, 4, 9, 9 dan seterusnya ya. Kalau G3 berapa? G3 negatif 2, Negatif 2 berapa?
3, 3, terus 8. 8, ya, dan seterusnya ya. Iya. Kalau G2, Negatif 3. berapa? Negatif 3. Negatif 3, 2, 2. 7. 7. Nah, kalau G1, Negatif 4. negatif 4, Negatif 4. 1, 1, 6. 6. Nah, Dan seterusnya. ternyata bahwa ini ya Irisannya kosong semua. kosong semua ya, irisannya kosong ya. Yes. Iya. Kalau G5 berapa? G5 G ya. G5 ya G dirinya sendiri tadi. Ya, G5 sama dengan G ya. Iya. A sama dengan B. Nah, Berarti. A sama dengan HB. Itu nah, kembali. apa yang terjadi? Kalau parameternya Z, ya, ternyata dengan ini membuat terbelah, ya. Nah, Iya. dengan G5, ya, dengan G yang himpunan punya ini, ya, maka Z ini dibelah menjadi itu 2, 3, 4. Ya itu apa? Ada G1, G2, G3, G4, ya. Kemudian ada G5 yang sama dengan G0, kan gitu ya. G10, ya. Ini Z-nya dibagi menjadi dipisah. Loh, ternyata bahwa dengan Anda punya koset ini dengan G5, ya. G dengan 5, G sendiri, dia terpisah menjadi G1, G2, G3, G4, G, dan ini sama dengan G sendiri, ya. G ini membuat apa ya? Himpunan bilangan bulat, himpunan kelipatan bilangan kelipatan 5 itu membuat menjadi 5 bagian di dalam bilangan bulat yang secara himpunannya secara terpisah. Oke? Paham? Emang? Halo? Kenapa? Karena G4 iris, ya kan? Irisan G3 sama dengan hubungan kosong, ya. Suara saya terdengar? Halo? Halo? Iya, Prof. Prof. Terdengar Halo. nggak saya? Jangan deras, Prof. Suaranya nggak Ya, dengar. ya sudah. Karena ujiannya jelas, ya. Oke. Fauzi, suaranya apa Fauzi? Halo Fauzi. Iya. Terganggu. Ya sudah.
Oke ya. Ini sudah nggak nyaman kuliahnya. Sudah kita tutup ya. Sekian aja dulu, yang lainnya dipelajari ya. Minggu depan masih ada kuliah enggak? Enggak ya? Masih, Prof. Ya udah, melanjutkan paket ya. Sudah, kita Sopirin, ada pertanyaan? Prof. Cukup. Tiganya kita ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kita hari ini, alhamdulillah. Amin. Oke, kita akhiri ya. Oke, Prof. Bye. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon maaf. Ya. Pak Fauzi apa ya apa sih? Mas Fauzi di mute secara Mas Fauzina jeding. Aduh. Loh, Pak Prof kemana? Udah selesai, Pak? Tentu. Dan deras. Pak Fauzi iki. Waduh Pak, kene tentu yon. Dek saya tanda-tanda mau dan terus. Saya barusan keki kok. Ditelepon Pak Anies kok. Kuaget. Terus tadi apa konklusi dari Pak Prof? Terkait apa? Ya pancet mau terakhir. Terus orangnya langsung keluar gitu dah. Nah, Apa memang Gila. sudah diakhiri ini? ya. Minggu Nah, depan. iya. Gimana? Soalnya Pak Fauzi gak jelas soalnya. Iya. Mas Fauzi Golei Mas Fauzi. Oh. aku mang sempat beberapa kali kelempar juga sih. Aku pas kelempar, pas balik Pak Prof udah nggak ada. Sinyale ya, Pak. Lah di telepon Pak Anies. Sepi-sepian Nanti, iya. Pak Fauzi moro gak anu iki. Ini Pak Fauzi iki. Ini ya pergi. Pulang ah. Ya wis mari. Udah. Glodok. Oh ya wis. Saya pulang ke Singosari Pak ini soalnya masih di Batu. Ya, hati-hati. Duwe jadwal koyo iki. Malam minggu ya. Jata. Aduh. Nyiram kembang, Mak, nyiram kembang. Nyiram kembang. Bercocok tanam dah. Kok gitu Anda? Quratul Uyun. Ya pun. Fatulizar. Ayo tak matikan ya. Oke. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.